Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Pemain keturunan Indonesia-Australia yakni Luke Vickery resmi diproses naturalisasi guna membela timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Akan tetapi, sejatinya sang pemain sudah memberikan kode sejak beberapa waktu yang lalu jika dirinya cukup siap membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Di sisi lain, PSSI sendiri juga disebut sudah sempat mengirimkan wakilnya guna berkomunikasi dengan Luke Vickery terkait peluang dinaturalisasi. Pemain yang kini berkarir di kasta Liga Australia atau A-League tersebut memang cukup diminati oleh John Herdman dan menjadi salah satu prioritas naturalisasi. Bersama klubnya, MacArthur FC, Luke Vickery sejauh ini sudah bermain sebanyak 21 laga, mencetak 4 gol dan membukukan 1 assist. John Herdman sendiri diprediksi masih akan mengandalkan nama Ole Romeni di sektor striker utama timnas Indonesia. Namun dirinya tentu masih memerlukan sosok pemain yang nantinya bisa menggantikan posisi Ole Romeni jikalau sang pemain berhalangan tampil. Maka dari itu, sosok Luke Vickery dianggap cocok mengemban tugas tersebut, kendati dirinya bukanlah seorang striker murni layaknya Ole Romeni di timnas Indonesia. Kini, kita doakan saja proses naturalisasi dari Luke Vickery bisa berjalan lancar dan dirinya bisa segera membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Herdman meyakini Jepang dan Qatar menganggap tim Merah Putih adalah lawan yang berat. Indonesia berada di grup F pada Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Skuad Garuda merupakan penghuni pot 4 yang diundi masuk berada satu grup dengan 3 negara lain. Pot 4 berisi negara-negara dengan ranking terendah dibanding 18 negara lain yang berada di pot 1, 2, dan 3. Herdman menilai Indonesia adalah tim terberat di pot 4 yang dihuni Kirgistan, Korea Utara, Kuwait, Singapura, serta salah satu dari Lebanon atau Yaman. Menurutnya, hal yang sama juga ada dalam pikiran rival-rival di grup F. Saya pikir Indonesia adalah tim terberat di pot 4. Saya pun yakin Jepang dan Qatar merasakan hal yang sama, kata Herdman. Pelatih yang baru ditunjuk PSSI pada awal 2026 itu merasa persaingan grup F bakal berlangsung alot. Bagi Herdman, Jepang adalah lawan yang bakal jadi patokan Indonesia. Bukan hanya di Piala Asia 2027, tetapi dalam upaya merealisasikan target menuju Piala Dunia 2030. Pertandingan Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada matchday pertama. Herdman pun sudah mengetahui perbedaan dua kubu dari pertemuan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bakal berupaya memangkas jarak dalam hal taktikal saat melawan skuad Samurai Biru. PSSI dikabarkan tengah berupaya menaturalisasi Michel Bakker, bek kiri asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Michel Bakker lahir di Purmerend, Belanda pada 20 Juni 2000. Karier profesionalnya dimulai setelah menjalani pembinaan di Akademi Ajax Amsterdam. Pemain bertinggi 1,89 meter ini memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya, menjadikannya sebagai salah satu kandidat pemain diaspora potensial untuk memperkuat timnas Garuda. Kabar mengenai ketertarikan PSSI untuk merekrut Bakker pertama kali diungkapkan oleh media Belanda AD pada Sabtu. Namun belum ada konfirmasi resmi apakah Bakker tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar dan Bakker setuju, kehadirannya bisa memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya di sektor pertahanan. PSSI terus berupaya mendekati pemain-pemain diaspora yang memiliki kualitas bermain di level Eropa demi meningkatkan performa tim di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan kompetisi sekelas Liga Champions, Michel Bakker bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen besar mendatang. Kabar kurang menggembirakan datang untuk timnas Indonesia jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek sekaligus kapten skuad Garuda Jay Itzes dikabarkan masih mengalami cedera dan terancam absen membela Merah Putih. Media Italia melaporkan kondisi pemain 25 tahun tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia, John Herdman, berpotensi kehilangan salah satu pilar pentingnya pada agenda uji coba internasional mendatang. Absennya Jay Itzes bisa menjadi pukulan serius bagi lini pertahanan Garuda.
Cedera yang dialami Itzes terjadi saat membela Sassuolo melawan AC Milan pada 3 Mei lalu. Dalam pertandingan yang berakhir 2-0 itu, Itzes harus ditarik keluar sebelum turun minum akibat masalah pada tumitnya. Cedera tersebut membuat kapten timnas Indonesia absen saat Sassuolo menghadapi Torino pekan lalu. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, bahkan mengungkap kondisi Itzes lebih buruk dibandingkan Domenico Berardi. Jika kondisi J. Itzes tak kunjung membaik, timnas Indonesia berpotensi tampil pincang pada FIFA Matchday Juni 2026. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi John Hartman dalam menyusun komposisi terbaik skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. John Hartman memberi sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia. Dalam pernyataan publik, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi, demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti kemajuan signifikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat kontribusi pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Menurut Hartman, fondasi yang sudah terbangun saat ini perlu diperkuat dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia melihat masih ada sejumlah pemain diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berkaryar di level elit sepak bola dunia, termasuk di 5 liga top Eropa. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di kompetisi papan atas merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Lebih jauh, John Hartman menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang semakin menarik di mata pemain diaspora. Antusiasme untuk membela Merah Putih disebut terus meningkat, seiring dengan perkembangan prestasi dan atmosfer positif di tubuh tim nasional. Selain Pascal Struijk, masih terdapat sejumlah pemain potensial lain yang memenuhi syarat naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia John Hartman yakin Garuda akan lolos dari grup D Piala Asia 2027 yang dianggap grup neraka karena diisi Jepang, Qatar, dan Thailand. Mantan pelatih timnas Kanada ini berpendapat tim sekelas Jepang, Qatar, dan Thailand tentu tidak ingin berjumpa dengan Indonesia pada fase grup, karena Indonesia dianggap salah satu tim yang patut dihindari melihat riwayat perjalanan tim Merah Putih dalam beberapa tahun terakhir. Hartman tidak gentar dengan lawan-lawan sekaliber Jepang atau Qatar, karena menurutnya peluang lolos ke fase grup terbuka lebar, mengingat persaingan antar negara di grup D sangat merata. Menurut saya, untuk tim seperti Jepang, Thailand, dan Qatar, mereka berpikir ini grup kematian, karena tim itu tidak memprediksi akan bertemu Indonesia. Percayalah, ketika melihat pot itu, mereka tidak menginginkan bertemu Indonesia, ujar pelatih berkebangsaan Inggris tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung mulai 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan di Arab Saudi. Garuda akan memulai perjalanan dengan menghadapi Jepang pada pertandingan perdana grup D pada 11 Januari. Striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat berada di Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story sang pemain pada Jumat. Ole Romeni memberikan keterangan sedang berada di Lombok, Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu telah mengakhiri musim 2025-2026. Ole Romeni bermain untuk Oxford United yang pada musim 2025-2026 bermain di Liga 2 Inggris. Ia bermain dalam 16 pertandingan Oxford United dengan 355 menit bermain. Ole Romeni juga memainkan 2 pertandingan di Piala FA. Pemain 25 tahun itu menepi cukup lama, sehingga absen dalam banyak pertandingan Oxford United musim ini. Hal itu dikarenakan Ole Romeni menderita cedera fraktur kaki. Belum diketahui agenda Ole Romeni ke Indonesia. Sementara agenda timnas Indonesia sendiri ialah pemusatan latihan untuk Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026. Pemusatan latihan digelar pada 26 hingga 30 Mei 2026. Kabar menarik datang dari pengumuman skuad timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026.